Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 akan membahas tentang filosofi, paradigma, dan sejarah auditing. Subjudul pada pembahasan kali ini yaitu yang pertama ada filosofi auditing, yang kedua ada karakteristik pendekatan filosofis auditing, yang ketiga metodologi auditing, dan yang terakhir sejarah dan perkembangan auditing dan akuntansi Islam. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Apa sih filosofi itu? Secara etimologis, filosofi berasal dari bahasa Greek atau Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu kata philein yang berarti mencintai atau to love, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan atau wisdom. Jadi, filosofi auditing merupakan kegiatan olah pikir yang membahas ilmu auditing, baik dari aspek realitasnya maupun nilainya. Jadi, filosofi auditing di sini merupakan analisis atau studi yang dilakukan secara kritis untuk merumuskan problem, mencari solusi dengan argumen yang kuat, dan melalui proses dialog dalam rangka menemukan jati diri ilmu auditing itu sendiri. Makna dan hakikat auditing dalam pandangan Islam berdasarkan Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 181 sampai 184 yang artinya, sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umatmu yang terdahulu. Menurut Umar Chapra, kebenaran dan keadilan dalam mengukur yang menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal, pendapatan, biaya, dan laba perusahaan sehingga seorang akuntan wajib mengukur kekayaan secara benar dan adil. Untuk menghindari penyajian laporan yang ditujukan untuk kepentingan manajemen perusahaan, perusahaan dapat menunjuk akuntan independen yang melakukan pemeriksaan atas laporan beserta bukti-buktinya. Metode, teknik, dan strategi pemeriksaan ini dipelajari dan dijelaskan dalam ilmu auditing. Materi yang selanjutnya yaitu tentang karakteristik pendekatan filosofi auditing. Pendekatan filosofi dapat dibedakan dalam 4 bagian. Yang pertama yaitu comprehension atau pemahaman, yaitu menunjukkan pemahaman keseluruhan bukan hanya bagian-bagian dalam auditing. Hal ini akan mengarahkan pertimbangan dari konsep umum seperti bahan pembuktian, hal pemeliharaan, disclosure, dan independensi. Yang kedua yaitu perspektif, yaitu pandangan pendekatan filosofi yang mengeksplorasi kebenaran sampai ke akarnya. Untuk itu, auditor harus mempunyai wawasan yang sangat luas untuk mendapatkan kebenaran dan signifikansi akan berbagai hal dalam pembuktian audit. Yang ketiga yaitu insight atau wawasan, yaitu memberikan asumsi-asumsi yang rasional. Pengungkapan dan penerimaan postulat sebagai dasar auditing penting untuk menghindari bias dan menghilangkan alasan yang tidak jelas. Asumsi-asumsi dasarnya, asal bahan pembuktian, kelemahan dan implikasi-implikasinya harus diungkap dan diuji. Yang keempat yaitu vision atau visi. Dalam pendekatan filosofi, auditing harus mempunyai visi ke depannya yang jelas. Visi ini akan membantu auditor dalam memberikan keyakinan, melihat jauh ke depan dalam memvisualisasikan prospek dan tujuan. Yang kedua yaitu tentang pendekatan perumusan accounting dan auditing. Pendekatan dalam perumusan sistem ini dikemukakan oleh Accounting and Auditing Standard of Islamic Financial Institution, yaitu menentukan tujuan berdasarkan prinsip Islam dan ajarannya, kemudian menjadikan tujuan ini sebagai bahan pertimbangan dengan mengaitkannya dengan pemikiran akuntansi yang berlaku saat ini. Yang kedua yaitu memulai tujuan yang ditetapkan oleh teori akuntansi kapitalis, kemudian mengujinya menurut hukum syariat, menerima hal-hal yang konsisten dengan hukum syariat dan menolak hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Selanjutnya yaitu tentang kode etik akuntan dan auditor.
Landasan kode etik akuntan atau auditor muslim ada 6. Yang pertama yaitu integritas. Islam menempatkan integritas sebagai nilai tertinggi yang memandu seluruh perilakunya. Islam juga menilai perlunya kemampuan, kompetensi, dan kualifikasi tertentu untuk melaksanakan suatu kewajiban. Yang kedua yaitu keikhlasan. Akuntan atau auditor harus mencari keridhaan Allah dalam melaksanakan pekerjaannya, bukan mencari nama, pura-pura, hipokrit, dan sebagai bentuk kepalsuan lainnya. Yang ketiga yaitu ketakwaan. Takwa merupakan sikap ketakutan kepada Allah, baik dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan, sebagai salah satu cara untuk melindungi seseorang dari akibat negatif dari perilaku yang bertentangan dengan syariah. Yang keempat yaitu kebenaran dan bekerja secara sempurna. Akuntan atau auditor tidak harus membatasi dirinya hanya melakukan pekerjaan profesi dan jabatannya, tetapi juga harus berjuang untuk mencari dan menegakkan kebenaran dan kesempurnaan tugas profesinya dengan melaksanakan semua tugas yang dibebankan kepadanya dengan sesempurna mungkin. Yang kelima yaitu takut kepada Allah. Seorang muslim meyakini bahwa Allah selalu melihat dan menyaksikan semua tingkah laku hambanya. Maka dari itu, seorang akuntan ataupun auditor harus takut kepada Allah. Yang keenam yaitu manusia bertanggung jawab di hadapan Allah. Akuntan ataupun auditor muslim harus meyakini bahwa Allah selalu mengamati semua perilakunya dan Dia akan mempertanggungjawabkan semua tingkah lakunya kepada Allah. Baiklah, untuk poin yang ketiga yaitu metodologi auditing. Nah, di sini metodologi auditing itu ada 3, yaitu yang pertama auditing sebagai sains, auditing khusus, value judgment, dan perumusan kesimpulan. Untuk yang pertama yaitu audit sebagai sains. Sikap dalam mengaudit, jika kita beralih dari sains ke audit, tampak jelas bahwa audit sebagai bidang penyelidikan khusus telah mengembangkan metode investigasinya sendiri. Metode audit belum dikembangkan dengan sempurna atau ditransplantasikan secara total dari beberapa bidang. Ia telah tumbuh dan dikembangkan selama bertahun-tahun untuk memenuhi kebutuhan audit. Mungkin memiliki beberapa kesamaan dengan metode lain, tapi ini tidak membenarkan tuduhan plagiarisme atau pertentangan pada bagian audit, bahwa sistem penyelidikannya sama dengan yang ditemukan di bidang lain dan mungkin lebih maju. Jelas dan sederhana itu merupakan metode yang bermanfaat dan cocok untuk kebutuhan audit. Mautz dan Sharaf mencoba menjadikan auditing sebagai sains sehingga mereka sampai pada perumusan metodologi auditing sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengakuan adanya masalah dengan kesediaan menerima penugasan. Yang kedua, mengamati fakta-fakta yang relevan terhadap masalah itu. Yang ketiga, memilah problem menjadi berbagai problem individual. Yang keempat, menentukan kecukupan bukti yang berkaitan dengan problem individu. Yang kelima, memilih teknik audit dan menyusun prosedur yang tepat. Yang keenam, melakukan pengumpulan bukti. Yang ketujuh, menilai kecukupan bukti dengan melihat A. Keterkaitan dengan keabsahan, B. Melihat petunjuk adanya masalah baru, C. Melihat kecukupan untuk mengambil keputusan profesional, perumusan kesimpulan profesional. Nah, metode ini merupakan tahapan yang dilalui oleh seorang auditor dalam melaksanakan tugas profesinya, mulai dari penugasan, pengumpulan bukti, sampai pengambilan keputusan. Untuk yang kedua yaitu khusus value judgment. Nah, khusus dalam proses pengambilan keputusan atau value judgment, Mautz dan Sharaf mengemukakan beberapa tahap berikut. Yang pertama, pengakuan masalah, perumusan masalah, pemilihan beberapa alternatif pemecahan masalah, menilai alternatif pemecahan masalah, melihat pengalaman masa lalu, mempertimbangkan akibatnya, dan melihat kesesuaian alternatif itu dengan prinsip dan sifat profesi. Dan yang terakhir yaitu perumusan kesimpulan. Dalam proses pengambilan keputusan, auditor harus memiliki pengetahuan teknik, metode pemeriksaan, serta kemampuan menggunakan pertimbangan profesi yang membutuhkan pengalaman, pengetahuan, ingatan, persepsi, imajinasi, dan tanggung jawab yang besar terhadap integritas profesi. Materi selanjutnya yaitu sejarah dan perkembangan auditing dan akuntansi Islam.
Terdapat 3 poin dalam pembahasan ini. Yang pertama, asal-usul perkembangan auditing, perkembangan akuntansi di negara Islam, dan EEOIFI. Poin yang pertama yaitu asal-usul dan perkembangan audit. Dalam pembahasan ini terdapat 4 bagian. Bagian pertama yaitu asal-usul auditing dan akuntansi. Awal audit terhadap perusahaan dapat dikaitkan dengan perundang-undangan Inggris selama revolusi industri pada pertengahan tahun 1800-an. Untuk memenuhi kebutuhan pasar serta perundang-undangan yang segera direvisi, profesi akuntan mulai dibutuhkan. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai formasi kantor-kantor audit. Pengaruh Inggris juga turut bermigrasi ke Amerika Serikat. Pada akhir tahun 1800-an, ketika para investor Inggris dan Skotlandia mengirimkan para auditornya untuk memeriksa kondisi perusahaan-perusahaan Amerika, tempat mereka telah berinvestasi dalam jumlah yang sangat besar. Bagian kedua yaitu munculnya auditing pra-Islam. Setiap pedagang Arab berusaha untuk mengetahui dan menghitung barang dagangannya, sejak mulai berangkat sampai pulang kembali. Setelah berkembangnya negeri, bertambahnya kabilah, masuknya imigran dari negeri tetangga, semakin kuatlah perhatian bangsa Arab terhadap pembukuan dagang untuk menjelaskan utang piutang. Orang Yahudi pun menyimpan daftar-daftar atau faktur dagang mereka. Bagian ketiga yaitu munculnya auditing di negara Islam. Kehadiran Islam di semenanjung Arab dipimpin oleh Rasulullah SAW dan terbentuknya Daulah Islamiyah di Madinah yang kemudian dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin. Terdapat undang-undang akuntansi yang diterapkan untuk perseorangan, perserikatan atau perusahaan dan lain-lain. Bagian keempat yaitu auditing dan syariah di Indonesia. Praktisi audit di Indonesia masih mencari pedoman antara yang tepat bagi lingkup, regulasi kerangka kerja, kualifikasi, dan independensi auditor syariah. Sebagai negara dengan mayoritas muslim, jumlah auditor syariah yang dimiliki masih sangat terbatas. Hingga tahun 2014, hanya sekitar 54 orang yang memiliki sertifikasi akuntansi syariah yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Poin kedua yaitu perkembangan akuntansi di negara Islam. Di negara Islam, para akuntan terbagi dalam 7 fungsi terdiri dari 6 fungsi berkaitan dengan pekerjaan akuntansi dan 1 fungsi khusus untuk mengoreksi pembukuan. Fungsi pengoreksian pembukuan memiliki kepentingan khusus. Hal ini serupa dengan murojaatul hisabat atau auditing dan tadqiqul hisabat atau ar-riqabatul kharijiyah. Terdapat 3 kelompok pembagian piutang di negara Islam. Yang pertama, ar-ra'ij minal mal, yaitu piutang yang memungkinkan untuk didapatkan. Yang kedua, al-munkasir minal mal, yaitu piutang yang mustahil untuk didapatkan. Yang ketiga, al-mu'tadzir wal-mutahayyir wal-muta'aqid minal mal, yaitu piutang yang diragukan untuk didapatkan. Buku auditing Islam yang terkenal pada masa kehidupan negara Islam yaitu Daftarun Nafaqot wal Irodat, Daftarun Amwalil Musodaroh. Poin ketiga yaitu Accounting and Auditing Standard for Islamic Financial Institution. Organisasi ini memiliki prinsip umum audit. Yang pertama yaitu auditor lembaga keuangan Islam harus mematuhi kode etik profesi akuntan yang dikeluarkan EEOIFI dan The International Federation of Accountants yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Yang kedua yaitu auditor melakukan audit berdasarkan standar yang dikeluarkan oleh Auditing Standard for Islamic Financial Institution. Yang ketiga yaitu auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan kemampuan profesional, hati-hati, dan menyadari segala keadaan yang mungkin ada yang menyebabkan laporan keuangan salah saji. Organisasi ini sebelumnya bernama Financial Accounting Organization for Islamic Bank and Financial Institution.
Organisasi ini didirikan pada tanggal 1 Safar 1410 Hijriah atau 26 Februari 1990 di Algeria. Cukup sekian materi yang telah disampaikan oleh kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.